Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 12 dan 13. Yohanes pasal 16 ayat 12 dan 13. Yohanes pasal 16 ayat 12 dan 13. Saya ajak kita untuk baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang berbahagia, yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, pada suatu hari ada seorang petani yang baru saja membersihkan kandang kudanya. Dan ketika dia sudah membersihkan, dia mau pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah, ia hendak mau mandi, saudara-saudara. Tetapi kemudian bapak ini sadar bahwa arloji yang dibeli sang istri itu tidak ada di saku celananya. Lalu kemudian segera ia kembali ke kandang kuda itu. Dan kemudian dia melihat, dia masuk ke dalamnya, dia mencoba mencari arloji yang begitu berarti bagi dia itu. Tapi kemudian saudara-saudara, ia tidak menemukan. Ya, ia hampir saja putus asa. Tetapi kemudian di samping kandang itu ada sekumpulan anak-anak yang sedang bermain. Lalu kemudian sang bapak menawarkan kepada anak-anak sebuah hadiah. Jikalau nanti kalian bisa menemukan arloji saya, maka saya akan memberikan hadiah kepada kalian. Lalu kemudian anak-anak itu segera masuk ke dalam kandang dan mereka mencari. Setelah sekian lama anak-anak itu mencari, mereka keluar dari kandang. Tetapi mereka keluar dengan tangan kosong. Bapak yang punya arloji, dia sangat putus asa, saudara. Dia berpikir bahwa sudah tidak mungkin lagi menemukan arloji ini. Tetapi saudara, salah satu anak dari kumpulan anak itu kemudian kembali ke kandang di mana bapak itu berdiri. Dan dia berkata, "Pak, izinkan saya sekali lagi masuk ke dalam kandang ini. Dan saya boleh mencarinya." Lalu kemudian dengan ragu, bapak itu mengatakan, "Ya udah, kalau mau mencari silahkan cari." Akhirnya anak itu, saudara, dia masuk ke kandang. Apa yang dilakukan anak itu? Kemudian dia mencari, dan setelah itu dia kembali keluar dari kandang dan dia membawa arloji bapak itu. Bapak itu begitu senang karena menemukan arloji pemberian dari sang istrinya. Lalu kemudian dengan penasaran sang bapak berkata, "Bagaimana kamu bisa menemukan arloji saya? Bukankah saya juga sudah mencari sekian lama? Dan teman-temanmu tadi yang banyak mencari juga sekian banyak. Apa yang kamu bisa lakukan untuk menemukan arloji saya?" Sang anak ini menjawab begini, "Pak. Tadi ketika aku masuk di dalam kandang, aku duduk diam di lantai kandang itu. Dan mencoba mendengar bunyi detik dari arloji itu. Ketika aku duduk diam dan mendengar suara detak daripada arloji, sehingga aku mendengar bunyi itu. Dan itu yang membuat saya bisa mengarah untuk menemukan arloji itu." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, rahasia dari seorang anak tadi menemukan arloji itu adalah diam dan mendengar bunyi arloji itu. Demikian juga dalam hidup kita, kadang kita harus duduk diam dan mencari kehendak Tuhan melalui Roh Kudus yang membimbing dan mengarahkan hidup kita.
Saya ulangi saudara. Kita perlu duduk diam, mendengar, dan mencari kehendak Tuhan melalui apa? Yaitu melalui Roh Kudus yang membimbing dan yang mengarahkan hidup kita. Hari ini tema kita Roh Kudus yang mengarahkan hidup kita. Bagaimana Roh Kudus bisa mengarahkan hidup kita, memimpin hidup kita? Maka kita harus duduk, diam, mendengar dari suara Roh Kudus. Mengapa saudara-saudara kita harus duduk diam dan mencari kehendak Tuhan melalui Roh Kudus yang mengarahkan hidup kita? Karena tanpa Roh Kudus, kita hanya menjadi orang Kristen yang beragama. Tanpa Roh Kudus, kita hanya menjadi orang Kristen yang beragama. Ya. Tetapi kita tidak menjadi pemuji, tidak menjadi penyembah Allah yang benar. Kita tidak akan menjadi orang yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Pada saat Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria, saudara-saudara, di sebuah sumur di Yakub. Lalu Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu di dalam Yohanes pasal 4. Ayat yang 19-24 saya baca. Yohanes pasal 4, 19-24. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba. Bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kekristenan saudara-saudara bukan hanya sebuah label agama. Makanya banyak orang Kristen terjebak di dalam sebuah tradisi agama, legalisme agama, kegiatan agama, rutinitas agama. Tetapi saudara-saudara, mereka tidak pernah mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Makanya tanpa Roh Kudus, kekristenan itu saudara-saudara tidak akan menghasilkan pemuji penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Perempuan Samaria ini berkata, nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Orang-orang Yahudi juga mengatakan penyembah-penyembah itu ada di Yerusalem. Tetapi Yesus katakan saat ini penyembah yang benar bukan di gunung ini, bukan juga Yerusalem tempatnya. Tapi penyembah yang benar adalah penyembah yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, kemudian di situ dikatakan Yesus tadi, bahwa engkau menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Tetapi kami menyembah Allah yang kami kenal. Perhatikan saudara, banyak orang menyembah Allah, banyak orang mengaku mengenal Tuhan, memiliki Tuhan, percaya pada Tuhan, tetapi persoalannya, apakah seseorang mengenal Allah yang dia sembah? Ini pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita. Jangan sampai saudara-saudara, seperti perempuan Samaria ini, dia mengaku dia adalah penyembah Allah. Tetapi Allah yang dia sembah adalah Allah yang dia tidak kenal. Dia berpikir bahwa dengan ritual-ritual agama, tradisi-tradisi agama, aturan-aturan agama, dia sudah mengenal Allah.
Tidak menjadi sebuah jaminan bahwa seseorang sudah punya label Kristen, sudah dibaptis, bahkan sudah beribadah dalam gereja, ataupun sudah melayani Tuhan, terlibat dalam aktivitas pelayanan, belum sebuah jaminan yang pasti bahwa orang tersebut sudah mengenal Allah yang dia layani. Sesuatu yang sangat ironis sekali terjadi, saudara-saudara. Ada begitu banyak orang yang begitu luar biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tetapi pada hakikatnya mereka tidak mengenal Allah yang mereka layani. Kenapa saudara dan saya melayani? Kenapa saudara pergi ke gereja? Karena tuntutan kekristenan saudara sebagai orang Kristen sehingga saudara-saudara datang ke gereja. Atau karena saudara mengenal Dia? Ataukah kita melakukan segala kehidupan kerohanian kita, beribadah, berdoa, melayani, dan sebagainya, karena aku mengenal Yesus, karena aku punya hubungan dengan Yesus? Tidak menjamin orang yang baca Alkitab, saudara-saudara, dia punya hubungan dengan Yesus. Seram sekali, Pak. Tapi itu faktanya. Orang yang baca Alkitab, saudara-saudara, tidak menjadi jaminan bahwa orang itu adalah orang yang mengenal Tuhan. Mungkin saja dia membaca Alkitab karena dia mencari kelemahan untuk orang Kristen. Orang-orang yang di sebelah kita, saudara-saudara, kadang-kadang kita kalah. Mereka punya pengetahuan Alkitab yang luar biasa. Tetapi mereka membaca Alkitab, mereka menghafal Alkitab, bukan supaya mereka mengenal siapa Allah yang ada di dalam kitab suci. Siapakah Allah yang berbicara dalam kitab suci, dalam Alkitab. Mereka membaca untuk menyerang balik kepada kitab suci. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang kita lakukan itu adalah di dalam konteks relasi. Kekristenan itu adalah relasi, hubungan. Itu sebabnya Paulus di dalam Filipi pasal 3 dia mengatakan, aku dulu adalah orang yang menaruh imanku, kepercayaanku kepada hal-hal yang lahiriah. Aku sudah melakukan ini dan itu. Aku seorang Ibrani. Aku seorang yang menganiaya jemaat. Aku seorang Farisi. Aku adalah pemuka agama. Aku begitu taat kepada kitab suci. Tetapi semuanya sampah. Karena apa yang aku lakukan selama itu bertahun-tahun lamanya, aku melakukan hanya sebagai tradisi belaka. Aku melakukannya karena saya sebagai seorang Yahudi di bawah tuntutan hukum. Dan aku melakukannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk memegahkan diriku. Maka waktu seseorang mau melayani Tuhan, hati-hati saudara. Jangan sampai di dalam kita melayani Tuhan, kita sedang memegahkan diri. Tetapi kemudian akhirnya Paulus dia mengatakan, aku mengenal Kristus. Dan pengenalanku akan Kristus lebih mulia dari semuanya. Pengenalanku akan Yesus lebih indah dari semua yang indah. Lebih baik dari semua yang baik yang pernah aku alami. Karena itulah sekarang aku mau hidup bagi Dia. Untuk mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal kuasa penderitaannya, dan hidup menurut apa yang Dia mau. Saudara-saudara, orang yang mengenal Tuhan, maka dia akan mengerti sebuah esensi dari hidup. Ya. Orang yang sudah mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, karena ada hubungan, ada relasi, maka dia akan menjalani seluruh kehidupannya dalam sisa hidupnya. Di dalam dia melayani, di dalam dia bekerja, di dalam apapun, maka dia menikmati itu sebuah keindahan yang indah.
yang luar biasa. Paulus menghendaki kita memiliki demikian. Yesus berkata kepada perempuan itu, engkau berkata engkau adalah seorang agamawi. Engkau berkata engkau memiliki agama, engkau memiliki kepercayaan. Tetapi ingat, engkau tidak mengenal siapa Allah yang engkau layani. Di dunia ini begitu banyak manusia-manusia penyembah-penyembah Allah katanya. Tetapi Allah yang disembah seperti apa? Allah yang tidak dikenal. Maka berbahagialah saudara dan saya, karena engkau menyembah Allah, engkau mengenal Allah yang engkau kenal. Amin. Saudara-saudara. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa mengenal Allah yang kita tidak kenal secara fisik? Itu karena pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan, pengertian, pemahaman, pengenalan yang lebih akan Tuhan kita. Roh Kudus yang mengaktifkan, Roh Kudus yang merealisasikan seluruh karya Kristus di dalam hidup kita sekalian. Makanya tanpa Roh Kudus, saudara-saudara, sama seperti tubuh tanpa jiwa. Saudara. Maka itu sebabnya di sini kita belajar bagaimana hidup kita diarahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengarahkan hidup kita ibarat sebuah kompas. Ya. Waktu kecil pertama sekali saya naik kapal menuju ke Sibolga. Waktu itu saya masih SMP. Itu pertama saya naik kapal. Saya naik karena berangkatnya malam. Di dalam hati saya, ini nanti kapal bagaimana dia tahu tujuannya. Ya. Bagaimana kapal ini bisa sampai di Sibolga? Itu pertanyaan saya sebagai seorang anak kecil pada saat itu. Saya berpikir bagaimana kapal ini dia tahu jalannya. Ya. Sementara malam gelap gulita di tengah lautan. Ya. Tetapi kemudian saya mengerti bahwa ada kompas. Ya. Meskipun kapal itu berlayar di tengah lautan samudra yang luas, bermil-mil jauhnya, ya, dia pasti sampai kepada tujuannya. Kapal ini diarahkan oleh siapa? Bukan nakodanya. Tapi kapal ini diarahkan, dituntun sampai pada tujuannya oleh kompas. Makanya seorang nahkoda, seorang kapten, dia harus belajar untuk mengerti bagaimana kompas mengarahkan perjalanan. Roh Kudus demikian juga di dalam hidup orang Kristen. Roh Kudus mengarahkan tujuan hidup kita. Roh Kudus yang menuntun kita kepada tujuan yang mulia. Roh Kudus yang menuntun kita dan mengarahkan bagaimana kita harus berbuat yang mempermuliakan Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus yang mengarahkan kita pada tujuan yang mulia, kita tidak bisa sampai ke sana. Kita akan hidup pada tujuan kita. Kita akan berjalan pada jalan kita. Kita akan berjalan di dalam maunya dan kehendak kita. Makanya banyak orang berjalan di dalam maunya. Mengatur hidupnya sesuai dengan seleranya. Mengatur hidupnya sesuai dengan maunya sendiri. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah yang mengarahkan hidup kita. Paulus dan murid-murid yang lain, mereka belajar bergantung sepenuhnya kepada arahan dari Roh Kudus. Bahkan ketika Paulus mengarahkan dia pergi ke sebuah daerah, tetapi kemudian Roh Kudus berbicara kepada dia untuk pergi ke tempat yang lain. Maka seketika Paulus memutuskan untuk pergi ke tempat yang lain. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengarahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Maka kalau Roh Kudus yang mengarahkan hidup kita, dipastikan bahwa kita sampai pada tujuan yang benar. Kita sampai pada tujuan yang mulia. Apa artinya engkau hidup, tetapi engkau tidak sampai pada tujuan yang mulia? Apa artinya kita punya segala sesuatu misalkan dalam dunia ini? Kita punya karir yang bagus, kita punya jabatan yang bagus, kita punya kekayaan yang banyak, tetapi engkau tidak sampai pada tujuan yang mulia. Bukankah hidup itu menjadi sia-sia? Karena itu penting bagi saudara dan saya, Roh Kudus mengarahkan kita kemana tujuan hidup kita, kemana arah perjalanan hidup ini. Dan apa yang harus kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam semuanya. Saudara-saudara, minggu yang lalu saya ajarkan anak saya untuk mencari apa yang menjadi maunya Tuhan. Bukan apa yang menjadi maunya. Walaupun sedikit perdebatan. Ya. Anak saya berkata, saya mau sekolah kuliah di Jawa. Saya mau kuliah di Malang. Bagus, silakan. Lalu kemudian ada informasi ada satu kampus yang bagus, Universitas Satya Wacana di Salatiga. Kampus yang cukup lama sekali dan cukup terkenal. Saya juga mau. Ya, bahkan teman saya juga anaknya masuk di sana. Saya katakan, silakan. Oh, saya mau itu Pak. Karena jurusan manajemennya akreditasinya unggul. Oke. Akhirnya didaftar. Dibayar. Saya bayar. Uang pendaftaran. Ya. Lalu kemarin dia katakan, Pak, mungkin saya mau di Bali saja. Boleh? Mau di mana? Saya ambil manajemen di apa ini? Kampus yang Akasia itu apa? Warmadewa. Manajemennya unggul di sana, akreditasinya. Boleh. Bayar lagi. Silakan, ini uang, bayar. Tetapi kemudian saya katakan, di dalam semuanya, engkau harus cari apa yang Tuhan mau. Bukan yang Bapak mau, bukan juga yang Anda mau. Karena Bapak pernah mengalami pengalaman seperti itu. Dulu saya maunya kuliah sekuler. Saya maunya menjadi insinyur. Tapi ternyata Tuhan punya kehendak lain. Dengan paksa Tuhan harus membawa saya keluar dari sana. Engkau tidak mau tunduk lagi dengan nasihat orang. Karena kekerasan hatimu. Oke. Saya berlawan dengan Tuhan. Dibuat saya sakit. Ibu saya ada di sini. Sakit sudah. Sakitnya bukan sakit yang nggak pakai macam-macam. Ya, tapi saya kurus. Ya aduh, matanya sudah masuk di dalam, bayangkan itu. Loh, kok bisa begini? Waduh, jangan-jangan diguna-gunai, disantet, jangan-jangan ini dikasih racun, iya kan? Oh, diobati dan sebagainya. Ternyata tidak. Sembuhkanlah doa. 96 saya harusnya berangkat untuk sekolah teologi. Tapi saya tidak mau sekolah menjadi pendeta. Saya pernah marah sama ibu saya. Kenapa kamu dibodohi oleh orang-orang itu? Mereka itu dengki dengan kita. Mereka tidak ingin maju keluarga kita. Mereka hanya ingin anak-anaknya yang sukses. Jadi insinyur, jadi sarjana hukum waktu itu, saudara-saudara. Karena zaman dulu kan orang yang sarjana di kampung kan sedikit loh. Ya. Mereka hanya ingin kita pendeta. Mereka tahu saya punya kemampuan belajar waktu itu, saudara. Mereka tidak ingin. Biarkan aja pendeta. Nah, saya berpikir bahwa pendeta waktu itu ada pekerjaan yang paling tidak bagus. Orang yang miskin, yang walaupun memang kenyataan. Tidak punya apa-apa, betul. Hanya bergantung pada Tuhan.
Saya marah ibu saya. Tapi akhirnya saya tunduk pada Tuhan setelah itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bergantung di dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengarahkan hidup kita seperti sebuah gerbong yang diletakkan di atas rel, lalu didorong oleh Roh Kudus sebagai driving powernya. Kita hanya mengarahkan hidup kita kepada dorongan daripada Roh Kudus yang mendorong dan mengarahkan hidup kita. Minggu yang lalu kalau tidak salah, saya ajak ibu saya dengan anak-anak berlibur di Jawa. Ibu saya dan anak-anak saya belum pernah naik kereta api. Lalu saya ajak naik kereta api dari Malang ke Surabaya. Kami cukup lama menunggu di stasiun. Lalu saya memperhatikan gerbong kereta api yang begitu panjang. Tetapi didorong oleh sebuah mesin gerbong yang di dalamnya mesin mendorong gerbong yang lain. Gerbong itu dia hanya tinggal tetap di dalam rel. Ketika gerbong ini tetap di atas rel, maka dia akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika gerbongnya keluar rel, maka ini masalah. Kehidupan orang Kristen, saudara-saudara, yang diminta Tuhan kita seperti gerbong. Tetap berdiri, tetap ada di atas rel, amin. Dan biarkan Roh Kudus yang mengarahkan, mendorong hidup kita. Berjalan di dalam perjalanan yang berliku-liku, yang penuh dinamika, yang penuh dengan macam kesukaran, permasalahan, atau apapun. Karena gerbong itu tidak bisa mendorong dirinya sendiri. Ada power, ada mesin yang mendorongnya. Demikian juga orang Kristen, saudara-saudara, tidak bisa mampu menjalani kehidupan di dalam dunia ini yang penuh dengan dinamika, yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan banyak hal yang membuat kita jatuh dan jatuh, yang merusak bahkan yang mengambil kehidupan kita daripada Tuhan. Kalau bukan karena Roh Kudus, kemampuan para murid, kemampuan Rasul Paulus untuk melayani sampai setia sampai akhir, bukan karena mereka. Siapakah para murid? Siapakah Petrus? Siapakah Paulus? Bukan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Bahkan suatu hari Paulus mengaku, kalau ada manusia yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Ya. Saudara-saudara, tetapi bagaimana Paulus bisa mampu membawa hidupnya berjalan di dalam kehendak Tuhan? Bukan Paulusnya, tetapi karena ada Roh Kudus yang terus memimpin, mengarahkan hidup Paulus. Yang dilakukan Paulus adalah membawa seluruh hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Karena itulah Paulus mengatakan dalam Roma pasal 12, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya. Kita seperti gerbong. Biarkan berjalan. Didorong oleh sebuah driving power itu. Sehingga kita sampai pada tujuan hidup kita. Roh Kudus yang mengarahkan hidup kita. Sama seperti tiang awan dan tiang api dalam perjalanan orang Israel di padang gurun. Satu medan yang tidak jelas alurnya, bukan? Yang tidak ada papan petunjuk di setiap persimpangan jalan. Saya mau tanya, waktu orang Israel melewati padang gurun, ada petunjuk jalan enggak? Tidak ada. Sebuah alur yang tidak jelas. Ya. Kalau belok kiri, kita akan kemana? Kalau belok kanan, kita akan kemana? Berbeda dengan zaman ini. Apalagi di Bali. Bagusnya di Bali itu, saudara, kita tidak akan nyasar terlalu jauh. Karena setiap persimpangan jalan ada papan nama. Ya. Dan sekarang ada maps. Walaupun kita belum pernah ke Surabaya misalnya, tapi dengan maps kita bisa jalan. Ya. Kemarin kami pulang dari Malang.
Saya bawa tol. Saya bilang, Osman, kamu coba lihat maps. Karena kadang-kadang agak-agak sore itu kan gelap-gelap, jalan papan namanya kan kurang-kurang jelas. Ya, saya bilang, karena nanti ini kita mau jalan tol menuju Probolinggo, Pasuruan Probolinggo. Saya bilang, kamu ketik map Probolinggo, Pasuruan Probolinggo. Dia salah ketik. Lalu kemudian saya jalan. Ya, karena di tol, ya sedikit cepat kan. Nah, gimana man? Jalan terus pak? Ya, oke, saya jalan terus. Gimana man? Sudah mau ke arah Pasuruan, karena harus ada persimpangan yang mau ke Pasuruan. Ya pak, ambil kiri pak. Yakin? Ya. Udah, ikuti. Saya nggak perhatikan lagi. Wih, keluar. Loh, kok jalan Purwodadi? Saya bilang, man, ngawur kamu. Ini salah ini. Tadi kamu ketik apa? Ke Pasuruan. Bukan itu. Yang saya masukkan, tol Pasuruan ke Probolinggo. Nah, kalau ketik Pasuruan, kita dibawa keluar. Akhirnya balik lagi, saudara-saudara. Jadi maps-nya manusia pun bisa salah kalau tidak memperhatikan. Ya. Tetapi melalui tiang awan dan tiang api mereka mampu tiba di tujuan akhir kehidupan mereka, yaitu di Kanaan. Ya. Kalau Roh Kudus juga demikian dalam hidup kita. Bagaimana kita tahu arah kehidupan kita ini? Kita harus memasang indera rohani kita, saudara-saudara, untuk menangkapnya. Apa yang menjadi instruksi? Instruksi dari Roh Kudus. Dialah yang dari tempat yang maha tinggi dapat melihat keseluruhan bumi, keseluruhan sejarah, maha mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang sedang menghadang di depan, dia tahu. Lalu memilih bagi kita jalan yang paling tepat, agar kita bisa tiba di garis akhir hidup kita dengan sempurna. Karena itu mari kita membawa hidup kita dan taat di dalam pimpinan dan arahan daripada Roh Kudus. Amin.